Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Muslimin hamba Allah dimanapun kita berada, pagi ini alhamdulillah kita sudah sarapan. Allah bentangkan rezeki yang maha luas ini, kita ikut merasakan betapa hebat, betapa besar, betapa banyak nikmat Allah. Mayuhajir fi sabilillah tajid fil ardi muragaman katsira. Siapa yang berhijrah di jalan Allah di atas bumi, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian dia akan mendapatkan kelapangan. Dia akan mendapatkan kelapangan rezeki. Dia akan mendapatkan tempat yang luas di sisi Allah. Seperti kata para ulama dan ahli syair, biladallahi wasi'atun fada'a wa rizqullahi fid dunya fasihu fa qul lil qa'idin 'ala hawanin idza daqat bikum ardun fasihu. Bumi Allah sangat luas terbentang. Bumi Allah sangat luas dibentangkan, dan rezeki Allah juga banyak dipersembahkan untuk makhluknya. Apakah manusia atau hewan menikmati rezeki Allah di dunia? Apabila kita hitung, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan salawat salam juga untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun kita berada, banyak hal yang bisa kita syukuri, dan cara bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Kita tanamkan dalam hati kita betapa banyak nikmat Allah yang kita bisa rasakan. Menurut As-Sayyid Mutawalli Asy-Sya'rawi, nikmat Allah itu terbagi dua. Yang pertama adalah nikmat yang bisa kita lihat, nikmat berupa harta benda, berupa uang yang kita bisa tukarkan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nikmat berupa hal-hal yang dapat kita lihat seperti fasilitas hidup yang bisa kita nikmati dan kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kita diberi Allah mobil, kita diberi Allah rumah, kita diberi Allah keturunan. Semuanya adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah semua dari Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang maha pemberi nikmat kepada hambanya, Al-Mannan. Kemudian liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah aku akan agar nikmat yang diberikan itu, agar aku dicoba oleh Allah, apakah aku ini akan bersyukur atau akan kufur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. La azidannakum. Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ini tidak bersyukur, bahkan kita kufur dan ingkar atau kufur nikmah, maka Allah akan menunjukkan azabnya kepada kita. Inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Kemudian menurut Sayyid Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang kedua, nikmat Allah itu apa yang bisa kita rasakan. Kita rasakan kesehatan, kita nikmati kesehatan. Alangkah hebat nikmat kesehatan itu.
Kaum muslimin, bagaimana kalau seandainya hari ini kita tidak bisa melihat? Tentunya kita tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau seandainya kita tidak atau diambil salah satu anggota tubuh kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu baru yang di luar, belum lagi yang di dalam. Kalau ginjal kita ini sakit, kemudian kita akan disuruh oleh dokter untuk cuci darah. Cuci darah itu pun tidak mudah, tidak murah, tapi sangat mahal. Sekali saja mencuci darah bisa menghabiskan biaya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Bagaimana kalau 2 kali dalam seminggu? Bagaimana kalau 1 bulan? Dikali 4 lagi, dikali setahun jumlah 365 hari. InsyaAllah tidak akan terbeli oleh kita berapa harga ginjal yang diberikan oleh Allah. Belum lagi jantung, belum lagi mata, belum lagi telinga, pendengaran kita, dan seluruh anggota tubuh ini. Semuanya diberikan oleh Allah, dipersembahkan oleh Allah secara cuma-cuma, tanpa biaya. Hanya saja kita dituntut dan kita disuruh untuk menghambakan diri, beribadah, kemudian bersyukur. Yang syukur itu sendiri maslahatnya bukan untuk Allah. Allah ini tetap maha kaya, Allah tetap maha besar. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya dan terpuji. Apabila hamba Allah ini tidak mau bersyukur, hamba Allah ini tidak mau lagi beribadah, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, dan semua seisi dunia ini akan ingkar kepada Allah, tetap saja Allah maha besar. Allah tidak pernah menjadi miskin karena manusia tidak mau berpuasa, karena manusia tidak mau sholat, kemudian Allah merasa sedih. Tidak, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin hamba Allah, bersyukur juga kita harus lakukan itu dengan bekerja, sepenuh hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa saja perintah, apa saja amanah yang diembankan ke atas ubun-ubun kita ini, kita harus laksanakan dengan sepenuh hati, dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, dengan niat yang semata-mata mengharapkan ridho Allah, Kalau tidak begitu, saudaraku, sekali lagi kita akan menuai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja seperti umat Nabi Daud, seperti keluarga Nabi Daud. I'malu ala Daud syukra. Jadi itu, bekerjalah sebagaimana Daud dan keluarganya sebagai ungkapan syukur. Kaum muslimin, hamba Allah dimanapun kita berada. Jadi kita bekerja maslahatnya untuk diri kita sendiri, dan kita bekerja juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin hamba Allah, ayat yang kita bacakan di awal mengenai hijrah, betapa kita lihat tadi orang-orang atau ibu-ibu kita, bunda kandung kita di Minang manggalih saja atau menjual lontong, menjual sarapan pagi saja mereka sudah memakai hijab. Begitu juga dengan pembelinya. Di ranah Minang, Sumatera Barat kita bangga. Alhamdulillah, bunda kandung kita memakai hijab. Pemandangan pagi yang kita selalu lihat di negeri ini, alangkah sejuknya hati kita. Mereka telah dahulu berhijrah. Apanya yang berhijrah? Yaitu sulukiyahnya berhijrah. Jadi kalau kita berbicara tentang hijrah, maka ada hijrah yang hijrah makaniyah, hijrah berpindah tempat. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW selama tiga kali berpindah tempat. Pertama ke Habasah, kemudian ke Taif, dan yang ketiga yaitu ke Yasrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ada hijrah yang selanjutnya yang paling penting, yaitu hijrah ruhiyah.
Hijrah ruhiyah, kita mulai dengan hijrah i'tiqadiyah. Keyakinan kita harus hijrah. Orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada Allah, mari kita berhijrah. Berhijrah bahwasanya kehidupan ini memang Allah yang mentakdirkan. Allah yang mempersembahkan, diberi waktu untuk kita. Hanya sedikit di dunia, tidak lama. Kemudian hijrah yang kedua, yaitu hijrah fikriyah, hijrah qalbiyah, hijrah sulukiyah, perilaku kita. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amru, al-muhajiruna man hajara manahallahu an. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang lari atau orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, yang pertama hijrah adalah berpindah tempat dari tempat yang tidak merasa nyaman kita dalam beribadah kepada Allah ke tempat yang lebih nyaman kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berhijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pekerjaan, banyak perbuatan, banyak perilaku, banyak ucapan yang kadang-kadang menyakiti hati orang lain. Maka Rasulullah dalam hadis ini diawali dengan kalimat al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Alangkah bahagia orang yang senantiasa membahagiakan saudaranya, baik dengan perkataan atau dengan lisannya, yang lisan tidak bertulang, kadang-kadang sampai menusuk hati kita. Al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Lebih tajam lisan itu daripada jarum, kaum muslimin. Inilah tausiah putiran hijrah. Semoga dapat kita ambil manfaatnya bersama sebagai sambungan dari materi kita yang lalu, yaitu tentang bagaimana nabi-nabi Allah diuji dan dicoba, dan nabi-nabi Allah juga melakukan hijrah. Nabi Muhammad hijrah, Nabi Nuh hijrah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, semuanya berhijrah dari tempat yang membuat mereka lebih nyaman, sehingga Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah tujuan hijrahnya menjadi kota daulah Islamiyah yang dibanggakan sampai hari ini. Demikian tausiah singkat untuk kita amalkan bersama. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhijrahlah. Pengembara yang tersesat di malam tamaran. Tatkala badai menyapu ranting dan dedaunan, tenggelam dalam keputusasaan. Sayup-sayup bagai nyanyian lembut, terdengar butiran pasir di gunung savana yang luas. Bersalawat padamu, ya Rasulullah. Matahari dan rembulan, bintang bintang dan berjuta galaksi bersalawat padamu, ya Habibullah. Kebatilan telah menetapi berkas cahaya yang terang saat perjalanan hijrah langit panjang. Berhijrahlah, wahai muslimin, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Hijrahlah, saudaraku, yang
keserakahan menuju syukur, dari keangkuhan menuju tafakur, dari dendam